Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sani, NPM 1804041091, jurusan Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 materi yang sudah dibahas di dalam mata kuliah manajemen pemasaran ini. Untuk materi atau bab yang pertama yaitu mengenai manajemen pemasaran. Pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Unsur-unsur manajemen terdiri dari 6M. Man, money, method, machine, material, and market. Unsur market berkembang menjadi suatu bidang ilmu yang disebut manajemen pemasaran. Pengertian pemasaran. Proses sosial di mana setiap individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa tersebut dengan individu dan kelompok lain. Konsep pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan pasar, pemasaran, dan pasar. Pengertian dari manajemen pemasaran yaitu suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dilakukan dalam hal merencanakan penentuan harga, proporsi, dan pendistribusian barang dan jasa yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen, baik konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Ruang lingkup dalam manajemen pemasaran yang pertama yaitu menganalisa pasar, yang kedua pemilihan sasaran pasar, yang ketiga merencanakan pemasaran, dan yang keempat kebijakan strategi terpadu marketing mix strategi, dan yang terakhir yaitu merencanakan pemasaran internasional. Tujuan dari pemasaran yaitu mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan dan dapat terjual dengan sendirinya. Lalu kemudian ada 7 fungsi manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu analisa konsumen, yang kedua penjualan produk dan jasa, yang ketiga perencanaan, yang keempat penetapan harga, yang kelima distribusi, yang keenam riset pemasaran, dan yang ketujuh yaitu analisa peluang. Untuk materi yang selanjutnya atau yang bab 2 yaitu tentang peranan pemasaran dalam masyarakat. Pentingnya kegiatan pemasaran menyangkut masalah mengalirnya produk dari produsen ke konsumen sehingga kegiatan pemasaran dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ditambah lagi, kegiatan pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan baik ekonomi maupun sosial sehingga menambah peran penting pemasaran dalam masyarakat. Peran pemasaran dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Setiap orang akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan menggunakan barang atau jasa yang ada, yaitu dengan cara mencari manfaat dari suatu produk. Manfaat itu timbul dari nilai guna karena bentuk, tempat, waktu, pemiliknya, pelayanan, dan nilai guna dasar. Peranan pemasaran dalam mengalirkan produk dari produsen ke konsumen. Pada dasarnya, kegiatan pemasaran suatu barang mencangkup perpindahan atau aliran dua hal, yaitu aliran fisik dan aliran transaksi. Aliran transaksi merupakan rangkaian kegiatan transaksi mulai dari produsen sampai pada konsumen akhir. Di dalam aliran transaksi ini melibatkan pihak antara lain bank sebagai penyedia modal, lembaga asuransi sebagai penanggung resiko yang terjadi, dan lain sebagainya.
Kegiatan pemasaran dapat diklasifikasikan ke dalam 9 bidang kegiatan atau dinamakan dalam fungsi pemasaran. Yang pertama yaitu pembelian, yang kedua penjualan, yang ketiga pengangkutan, yang keempat pergudangan atau penyimpanan, yang kelima penjajahan, dan yang terakhir yaitu standarisasi, pembelanjaan, penanggungan resiko informasi pasar. Pembelian di sini adalah kegiatan yang mencari serta mengumpulkan jasa yang dibutuhkan sebagai persediaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Penjualan adalah kegiatan yang dijalankan untuk mencari para calon pembeli produk atau jasa yang ditawarkan dengan harapan bisa memperoleh keuntungan, dan lain sebagainya. Keterkaitan antara industri, produksi, dan pemasaran yaitu industri merupakan sebuah bidang usaha yang dilakukan dengan menggunakan berbagai keterampilan. Produksi yaitu usaha menciptakan barang atau jasa mulai dari bahan baku, bahan setengah jadi, sampai bahan jadi. Pemasaran merupakan kegiatan memasarkan produk sampai dengan konsumen akhir. Berikut adalah keterkaitannya. Usaha industri tidak akan ada artinya jika tidak melakukan produksi, dan sebaik-baiknya barang yang dihasilkan oleh produksi tidak akan ada artinya jika bagian pemasaran tidak berhasil dalam memasarkannya. Untuk materi atau bab yang ketiga yaitu mengenai konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Ada 6 konsep pemasaran. Yang pertama yaitu konsep produksi, yaitu suatu konsep di mana konsumen lebih menyukai produk yang dapat ditemukan di mana-mana dengan harga yang murah. Yang kedua yaitu konsep produk, menyatakan bahwa akan lebih menyukai produk yang menawarkan mutu, kualitas, performansi, dan karakter terbaik, di mana tugas manajemen di sini ialah membuat produk yang berkualitas tinggi dan penampilan yang terbaik dan menarik. Untuk konsep yang ketiga yaitu konsep penjualan, menghasilkan produk apa adanya. Organisasi harus berusaha melaksanakan promosi yang maksimal untuk menarik para konsumen. Yang keempat yaitu konsep pemasaran, menyatakan bahwa kunci dalam mencapai tujuan sebuah organisasi bisnis meliputi menentukan kebutuhan dan keinginan pasar, serta sasaran pasar, serta memberi kepuasan yang sesuai secara efektif dan efisien dibandingkan dengan para pesaing. Yang selanjutnya yaitu konsep pemasaran sosial, menentukan kebutuhan, kepentingan, dan keinginan pasar, memberikan kepuasan kepada konsumen, serta tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas. Untuk yang terakhir yaitu konsep pemasaran global, memfokuskan semua sumber daya yang ada untuk menghadapi tantangan pasar modal dan mendapatkan kesempatan di sana. Konsep inti dari pemasaran yaitu yang pertama kebutuhan, keinginan, dan permintaan, yang kedua produk, yang ketiga nilai, biaya, dan kepuasan, yang keempat pertukaran dan transaksi, dan yang terakhir yaitu pasar dan pemasaran. Ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan manusia adalah suatu keadaan akan sebagian dari pemuasan dasar yang dirasakan atau disadari. Keinginan adalah hasrat akan pemuas tertentu dari kebutuhan tersebut. Permintaan adalah keinginan akan suatu produk yang didukung dengan kemampuan dan kemauan untuk membeli produk. Untuk bab yang keempat, yaitu mengenai pasar, sasaran pasar, dan segmentasi pasar. Pasar, pengertian pasar adalah
hubungan atau pertemuan antara konsumen atau pembeli dengan produsen atau penjual dari suatu produk tertentu. Pasar merupakan hubungan atau pertemuan antara permintaan dan penawaran. Manajemen pemasaran dapat memandang pasar sebagai satu keseluruhan atau sebagai suatu pasar yang terdiri dari berbagai bagian pasar. Syarat transaksi potensial dapat terlaksana: 1. Terdapat paling sedikit 2 pihak. 2. Masing-masing pihak mungkin memiliki sesuatu yang dibutuhkan pihak lain. 3. Masing-masing mampu untuk berkomunikasi dan menyalurkan keinginannya. 4. Masing-masing pihak bebas menerima atau menolak penawaran dari pihak lain. Jenis-jenis pasar. Jenis pasar berdasarkan wujudnya. Yang pertama yaitu pasar nyata. Suatu jenis pasar di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual-beli terhadap suatu barang tertentu. Contohnya, pasar swalayan dan pasar tradisional. Yang kedua, pasar tak nyata atau abstrak. Suatu jenis pasar di mana penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi jual-beli secara langsung, melainkan menggunakan surat dagang saja. Misalnya, pasar online, pasar saham, pasar modal, dan lain-lain. Jenis pasar berdasarkan strukturnya. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Suatu pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan sejenis, harga terbentuk berdasarkan mekanisme pasar, tidak memerlukan promosi dalam memasarkan barang tersebut. Contohnya yaitu pasar sayur atau pasar hasil pertanian. Yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Suatu jenis pasar di mana terdapat banyak pembeli dan hanya sedikit penjual. Barang yang diperjualbelikan tidak sejenis. Harga ditentukan oleh penjual, tidak selalu memerlukan promosi dalam memasarkan barangnya. Selanjutnya, jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu pasar monopoli. Suatu jenis pasar di mana hanya satu penjual dan banyak pembeli. Contoh yaitu Pertamina, PLN, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu pasar monopolistik. Yang ketiga, suatu jenis pasar di mana banyak penjual dan pembeli. Pasar penjual yang terdiri dari individu dan lembaga yang membeli barang untuk dipakai lagi secara langsung maupun tidak langsung, dan barang yang dibeli barang industri. Pasar penjual, suatu pasar yang terdiri dari atas individu dan organisasi yang membeli barang dengan maksud dijual atau disewakan untuk mendapatkan laba. Pasar pemerintah, pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti kantor-kantor, dinas-dinas, dan lain-lain. Bab yang kelima atau bab yang terakhir yaitu peranan pemasaran. Peranan dan para pemasar. Pemasaran berarti kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Pemasaran berarti bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasar adalah seorang yang berusaha memperoleh sumber daya dari orang lain dan mau menawarkan sesuatu yang bernilai sebagai imbalannya. Manajemen pemasaran dapat terjadi di sebuah organisasi dalam hubungannya dengan pasar. Contoh, sebuah pabrik mobil. Wakil presiden personalia banyak berurusan dengan pasar tenaga kerja. Wakil presiden penjualan banyak berurusan dengan pasar bahan mentah. Wakil presiden keuangan banyak berurusan dengan pasar uang. Mereka telah menetapkan sasaran jangka pendek dan mengembangkan strategi untuk mencapai hasil yang memuaskan di pasar. Peranan pemasaran dalam masyarakat. Pemasaran mempunyai peranan penting dalam masyarakat karena pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan sosial.
Karena kegiatan pemasaran menyangkut masalah mengalirkan produk dari produsen ke konsumen, maka pemasaran membuka lapangan kerja yang penting bagi masyarakat. Dengan demikian, pemasaran merupakan sektor yang penting dalam pendapatan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu peran pemasaran dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Setiap orang akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan atau mengkonsumsi produk dengan cara menarik manfaat atau kegunaan suatu produk. Sebagian besar usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dilakukan melalui pemasaran. Yang selanjutnya yaitu peranan pemasaran dalam mengalirkan produk dari produsen ke konsumen. Pada dasarnya, pemasaran suatu barang mencangkup perpindahan atau aliran dari dua hal. Yang pertama yaitu aliran fisik barang itu sendiri, yang kedua aliran kegiatan transaksi untuk barang tersebut. Aliran kegiatan transaksi merupakan rangkaian kegiatan transaksi mulai dari penjual produsen sampai kepada pembeli konsumen akhir. Contohnya yaitu sepasang sepatu bata yang dihasilkan di Jakarta. Mungkin dijual kepada pedagang besar di Surabaya. Kemudian pedagang besar ini menjual sepatu tersebut kepada pedagang atau toko pengecer. Akhirnya toko pengecer ini menjual sepatu tersebut kepada pembeli yang merupakan konsumen akhir dari sektor Kota Kupang. Demikian tadi penjelasan materi dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran, semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.